So motherfuckers niggas down all right now. Bring it down, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang menghubungkan antar VLAN teman-teman. Jadi di materi pertama itu ada konfigurasi inter VLAN. Di sini saya masih dengan topologi yang sama dan saya sudah menambahkan satu router yang terhubung dengan switch satu ya teman-teman, dengan kabel automatic, dan saya juga sudah menyiapkan sebuah catatan yang kita akan konfigurasikan, yaitu VLAN 1 hingga VLAN 20 teman-teman. Nah, di sini kita bisa buka CLI routernya ya teman-teman. Lalu kita bisa masuk ke mode privilege, lalu ke global mode. Lalu kita bisa konfigurasikan dengan perintah ke interface-nya si router. Di sini saya menggunakan FA0 ya teman-teman, FA0/0. Karena di VLAN 1 kita tidak perlu menambahkan misal satunya ya teman-teman. Lalu kita bisa masukkan IP dari si VLAN satunya. Sini saya 192.168.1.1, subnet masknya 255.255.255.0 teman-teman. Lalu kita bisa no shutdown untuk mengaktifkannya. Lalu kita bisa exit. Kita lakukan hal yang sama untuk VLAN 10. Sini interface FA0/0.10. Lalu kita bisa ketikkan encapsulation teman-teman. Encapsulation.1Q. Lalu kita bisa masukkan VLAN-nya yaitu 10. Lalu kita bisa masukkan IP address dari si VLAN 10-nya teman-teman. Di sini yaitu 192.168.10.1. Jangan lupa subnet masknya. Lalu kita no shutdown lagi, kita exit. Kita lakukan untuk yang VLAN 20. Di sini saya percepat saja ya teman-teman. Caranya itu sama kok teman-teman. Jika sudah, kita bisa cek dengan perintah show IP interface ref. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman IP yang kita masukkan tadi secara manual. Lalu kita bisa ke PC 1. Nah, di sini kan saya IP-nya 10.1. Dikarenakan 10.1 ini akan saya jadikan sebagai gateway, maka saya akan ganti menjadi 10.20 teman-teman. Kita masukkan ini ya teman-teman, gateway-nya dari PC 1 hingga PC 6 sesuai dengan VLAN-nya. Nah, untuk IP yang PC 2, 3, 5, 6 itu kita utuhkan saja. Yang kita ubah hanya PC 1 dan 4. Saya ganti dengan akhiran 20 ya. Di sini saya akan percepat saja ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa ke switch 1. Kita masuk ke mode prevalence. Lalu kita bisa ketikkan interface FA0/8, yaitu
interface yang terhubung dari router ke switch, teman-teman ya. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode trunk. Di sini saya terdapat kesalahan. Oke, di sini kita bisa coba tes dengan mengirimkan paket misal dari PC 1 ke PC 6 yang berbeda network. Kita coba dari PC 1 ke PC 4 ya teman-teman. Nah, di sini dari PC 1 ke PC 4 ini sudah successful ya, teman-teman. Materi kedua ada konfigurasi DHCP server pada router. Di sini saya akan mengkonfigurasi DHCP server yang dimana nanti PC itu akan mendapatkan IP secara otomatis karena kita tidak akan mengetik secara manual. Langsung aja kita bisa buka routernya ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan perintah IP DHCP pool VLAN 10 teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan network dari VLAN 10-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa subnet masknya. Lalu kita bisa ketikkan default strip router. Lalu kita masukkan IP gateway si VLAN 10-nya teman-teman. Lalu kita bisa masukkan DNS-nya, DNS strip server 888. Lalu kita bisa exit. Kita lakukan untuk VLAN 20. Di sini caranya sama, saya akan percepat saja ya teman-teman. Oke, jika sudah konfigurasi, kita akan mencoba dari salah satu PC, misal PC 1 pada IP configuration. Kita bisa klik yang DHCP ini. Nah, di sini maka akan keterangannya tuh requesting IP address. Di sini kita bisa tunggu ya, teman-teman. Nah, di sini sudah muncul IP-nya, teman-teman. Artinya kita sudah berhasil untuk melakukan IP DHCP server pada router. Materi ketiga ada switch layer kedua dan layer ketiga. Perlu kita ketahui teman-teman, switch MLS atau multilayer merupakan switch yang layer ketiga. Sedangkan switch yang ketiga ini merupakan dari layer kedua. Nah, cara untuk mengetahuinya bisa melihat dengan tipenya teman-teman. Switch ketiga menggunakan tipe 2960, sedangkan MLS menggunakan 3560. Nah, angka ketiga itu pada switch MLS mendefinisikan ia berada di layer yang ketiga. Sama juga untuk switch yang 2960 itu angka 2-nya mendefinisikan ia berada di layer yang kedua. Nah, perbedaannya pada layer kedua ia hanya bisa menghubungkan dengan menggunakan network yang sama teman-teman. Misalnya PC 1 dengan PC 4, karena keduanya berbeda network, maka switch tidak bisa membantu mengkomunikasikan mereka. Maka switch itu membutuhkan yang namanya router teman-teman, agar yang kedua network ini itu bisa saling berkomunikasi.
Sedangkan switch yang layar ketiga itu ia bisa menggunakan PC 1 dan 4 tanpa router, yang artinya ia bisa menghubungkan dua perangkat walaupun mereka berbeda network tanpa menggunakan komputer. Materi keempat itu ada konfigurasi switch virtual interface. Di sini saya sudah menambahkan dua PC yang terhubung dengan si switch MLS dengan IP untuk PC 19 192.168.10.55 dengan subnet mask yang /24. Lalu untuk PC 20 dengan IP 192.168.20.55 dengan subnet mask /24. Nah, di sini kita bisa langsung saja untuk ke switch MLS-nya ya teman-teman. Kita bisa konfigurasikan untuk VLAN 10 dan 20. Kita masuk mode privilege, lalu conf T ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan VLAN 10. Untuk namanya saya beri nama lab 10 teman-teman. Lalu kita bisa exit. Lalu kita bisa lakukan untuk yang VLAN 20 nya ya dengan nama lab 20. Lalu kita bisa exit. Lalu kita bisa ke interface FA02 teman-teman ya. Yang ini FA0/2. Kita enter. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode access, lalu switch port akses VLAN teman-teman, akses VLAN 10. Lalu kita bisa exit. Kita bisa masukkan untuk yang mengarah ke PC 20, yaitu interface-nya saya menggunakan FA0/3 teman-teman. Lalu kita bisa konfigurasikan switch mode akses, lalu switch mode akses VLAN 20 ya teman-teman. Lalu kita bisa exit. Kita bisa cek dengan perintah do show VLAN brief teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Saya untuk VLAN 10 menggunakan FA02 dan untuk VLAN 20 saya menggunakan FA03 teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan interface VLAN 10 dulu ya teman-teman. VLAN 10 kita bisa masukkan IP-nya teman-teman. IP address 192.168.10.1. Jangan lupa subnet masknya teman-teman. Lalu kita bisa di enter. Di sini terdapat kesalahan teman-teman, kita benarkan. Oke. Setelah sudah, kita bisa no shutdown untuk aktifkan teman-teman. Lalu kita bisa exit. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk si VLAN 20 nya ya teman-teman. Lalu kita bisa tambahkan untuk VLAN 1. Lalu kita bisa masukkan IP address-nya ya teman-teman. Lalu no shutdown. Lalu kita bisa exit teman-teman. Lalu kita bisa coba cek dengan do show IP interface brief teman-teman. Lalu kita bisa spasi saja untuk cek. Oke teman-teman, di sini sudah ada ya VLAN 1 sampai VLAN 20. Kita bisa memasukkan gateway ke dua PC ini dan yang berada di ruang 3. Saya akan percepat saja ya teman-teman.
Jika sudah, kita bisa ke MLS ya teman-teman. Kita bisa ketikkan ini teman-teman, do show IP route ya teman-teman. Nah, maka keterangannya adalah ICMP redirect change is empty, yang artinya switch MLS masih berada di layer yang kedua. Maka kita bisa buat agar switch MLS bisa di layer ketiga dengan perintah IP routing teman-teman. Lalu di sini kita bisa cek kembali ya. Nah, maka di sini tampilannya akan berubah, yang artinya switch MLS telah berada di layer yang ketiga. Kemudian kita bisa kirimkan paket antar PC ya teman-teman. Kita coba lagi. Maka di sini akan successful teman-teman, yang artinya kita sudah berhasil. Materi kelima ada konfigurasi DHCP server pada MLS. Sekarang kita akan mencoba untuk konfigurasi DHCP server di MLS teman-teman. Nah, di sini kita bisa buka MLS-nya, lalu kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN-nya, jangan lupa dimasukkan ya. Dan untuk konfigurasinya itu tidak jauh beda dengan konfigurasi yang berada di router teman-teman. Nah, lalu kita bisa masukin network-nya dari si VLAN tersebut teman-teman. Jangan lupa kita kasih subnet mask-nya ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan default main router. Lalu kita bisa masukin IP-nya ya. Lalu kita bisa masukin DNS-nya nih teman-teman. Lalu kita bisa exit. Kita lakukan hal yang sama untuk VLAN 20. Di sini saya akan percepat saja ya teman-teman. Dan jangan lupa masukkan untuk VLAN satunya ya. Lalu kita bisa cek pada PC yang terhubung pada MLS. Di sini kalian bisa buka salah satu PC. Kita di sini bisa klik yang DHCP. Kita tunggu requestnya, dan di sini DHCP-nya sudah request successful, yang artinya kita sudah melakukan DHCP dengan benar ya teman-teman. Itulah tadi video tentang penjelasan menghubungkan antar VLAN. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.